قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipermudah untuk duduk kembali dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Nantinya kita akan kaji lagi pembahasan lanjutan dari kaidah-kaidah fikih, di mana pada pertemuan sebelumnya kita memulai dengan kaidah tentang niat. Ya, kita memulai dengan kaidah tentang niat. Intinya niat itu syarat untuk beramal. Niat itu syarat untuk beramal. Lalu kita saat ini lanjut kaidah fikih yang kedua. Bisa dilihat di halaman 9. Kemarin sudah disinggung apa belum yang pertemuan sebelumnya? Atau baru kaidah 1? Hah? Yang lain? Kaidah fikih 1 kemarin sudah ya? Sekarang kaidah fikih kedua. Agama dibangun di atas maslahat. Jadi ajaran Islam itu dibangun di atas maslahat. Saya sebutkan dulu sebelum nanti dibaca. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qabaihi. Ajaran Islam itu dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudarat atau menolak bahaya. Jadi nanti akan diterangkan dalam kaidah ini, ajaran Islam yang kita jalankan itu berputar antara maslahat. Entah itu maslahatnya 100% kita dapat, atau itu mengandung 100% maslahat, atau maslahatnya dibanding mudaratnya lebih banyak maslahatnya. Mudaratnya ada, namun maslahatnya itu lebih besar. Nah, coba kita lihat dulu penjelasan para ulama tentang kaidah ini. Dibaca di halaman 10. Monggo. Maslahat akan kembali pada hamba. Maslahat yang dimaksud adalah manfaat. Maslahat di sini bukanlah kembali pada Allah, karena Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, kamulah yang berkehendak pada Allah, dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi Maha terpuji. Quran surah Fatir ayat 15. Maslahat atau manfaat yang dimaksud adalah yang dirasakan oleh hamba. Nah, lihat. Kalau dalam ajaran Islam itu terdapat manfaat, ada terdapat maslahat, manfaatnya untuk manusia, tidak kembali pada Allah. Artinya Allah tidak butuh pada manfaat dari amalan tadi.
Allah tidak butuh pada amalan makhluk. Maka seandainya makhluk kita itu tidak ibadah, tidak akan membawa dampak mudarat pada Allah. Apabila kita juga beribadah, juga tidak mau nambah kekuasaan Allah yang sudah ada. Allah tidak dapat manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh hamba. Justru hamba yang butuh pada ibadah tersebut. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu yang sebenarnya fakir, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi. Allah itu maha terpuji. Maka menunjukkan kalau Allah itu al-ghani al-hamid, tidak butuh pada makhluk. Allah sudah kaya dengan sendirinya. Makhluk mau ibadah, mau tidak ibadah, tidak berpengaruh pada al-ghaninya Allah. Allah tetap al-ghani. Allah tetap al-hamid, yang terpuji. Jadi manfaatnya ini bukan kembali pada Allah. Lalu yang kedua, maslahat bukanlah ditimbang dengan hawa nafsu. Maslahat bukanlah ditimbang dengan hawa nafsu. Maslahat di sini juga bukanlah menurut hawa nafsu atau yang dikehendaki oleh jiwa. Karena seperti itu sudah keluar dari makna din atau ketaatan. Yang namanya ketaatan adalah dengan mengikuti perintah Allah. Oleh karena itu, syariat Islam melarang seseorang untuk memperturut hawa nafsu sebagaimana dalam firman-Nya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Shad ayat 26. Intinya, mengikuti hawa nafsu hanya memberi dampak mudarat dan tidak mendatangkan maslahat selamanya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian itu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Menunjukkan kalau maslahat tidak boleh ditimbang dengan hawa nafsu. Karena kalau semua orang itu mau beribadah nanti untuk dapat maslahatnya tadi kembalikan pada hawa nafsu, akhirnya orang buat ibadah sendiri-sendiri. Oh, saya streknya itu, saya itu mantapnya kalau sholat tangannya seperti ini. Oh, saya itu kalau sholat pandangannya nanti seperti ini. Oh, saya nanti sholat nanti kakinya seperti ini. Oh, saya nanti sholat seterusnya menurut dia. Kalau semua pakai keinginan masing-masing, hawa nafsu masing-masing, ya, maka ibadahnya nanti jadi rusak. Dan tidak perlu lagi ada diutusnya seorang nabi. Karena nabi itu diutus untuk meluruskan ibadah yang dilakukan oleh manusia. Karena kalau mereka pakai pertimbangan sendiri-sendiri, tidak sama nantinya. Maka ada faktor di sini maslahat, jangan berpegang pada hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, cara mengetahui maslahat dan mudarat. Cara mengetahui maslahat dan mudarat. Ada beberapa macam metode mengenali hal ini yang dilakukan oleh beberapa golongan. Satu, golongan Mu'tazilah. Nah, golongan Mu'tazilah berarti sesat. Dibaca. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa maslahat dan mudarat bagi hamba dinilai dari logika. Inilah prinsip dari mereka yang mengagumi dan mengedepankan akal. Nah, mereka andalkan logika. Ini orang-orang filsafat. Nah, ini dekat dengan pemahaman Mu'tazilah. Maka maslahatnya menurut logikanya. Wahyu belakangan. Ini kan perhatikan wahyu. Ya. Terus ada yang kedua, golongan Asy'ariyah. Kedua, golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa patokan baik dan buruk adalah syariat. Dusta misalnya barulah dikatakan jelek dilihat dari penyandaran perbuatan tersebut,
bukan dilihat dari sisi perbuatan dusta itu sendiri. Dusta baru dibenarkan sebagai hal yang keliru ketika telah dijelaskan oleh syariat. Jika tidak, maka tidaklah demikian menurut mereka. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan akal dan dalil syar'i. Setiap orang pasti sudah mengetahui bahwa dusta itu merupakan perbuatan yang jelek. Sedangkan jujur adalah perbuatan yang baik, walau tidak diterangkan dengan dalil. Oleh karena itu, perbuatan jelek sudah dianggap jelek oleh syariat sebelum Rasul itu ada. Namun hukuman dari perbuatan jelek tersebut diperuntukkan jika Rasul telah diutus di suatu kaum. Allah Ta'ala berfirman, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruh. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Menurut Asy'ariyah, bahwa sandaran penilaian perbuatan baik dan jelek adalah dari syar'i. Jika yang benar sesuai pemahaman mereka, seharusnya ayat tadi berbunyi yang menyuruh mereka mengerjakan sesuai yang diperintahkan pada mereka, padahal ayat tersebut tidak memaksudkan demikian. Karena perbuatan makruh sudahlah dinilai baik meskipun belum datang syariat. Nah, lihat, kalau yang kedua, pokoknya nunggu dalil dulu datang. Jadi orang itu bohong, dusta, ini sifatnya ini masih biasa dulu. Orang belum menganggap jelek, dia belum menganggap jelek, Asy'ariyah belum menganggap jelek. Tunggu sampai dalil itu menyatakan kalau dusta itu terlarang. Seandainya belum datang dalil, ya, maka dusta sah-sah saja. Padahal sebelum datang dalil pun kita sudah tahu kalau dusta itu perbuatan jelek, jujur itu perbuatan baik. Dusta itu perbuatan jelek, jujur itu perbuatan baik. Sebelum Rasul datang pun, nah semua sudah tahu seperti itu. Jadi pandangannya, asalnya manusia sudah punya sifat menganggap itu jelek, itu perbuatan dusta dianggap jelek, jujur itu dianggap baik. Jadi kalau Asy'ariyah terlalu menganggap berlebihan dengan dalil. Nah, pernyataan yang benar bagaimana? Lihat keterangan selanjutnya. Pendapat yang benar mengenai cara menilai sesuatu itu maslahat ataukah tidak, yaitu dengan sendirinya meskipun tidak ada dalil logika maupun dalil syar'i. Nah, lihat kalimatnya. Kita mengetahui itu maslahat, ya, ataukah tidak, yaitu dengan sendirinya meskipun tidak ada dalil logika maupun dalil syar'i. Jadi maslahat bisa kita ketahui dengan sendirinya. Sifat manusia sudah tahu ini baik, ini jelek. Dalil datang menguatkan. Ya, dalil datang itu cukup menguatkan saja. Nah, contoh di sini jujur. Jujur sudah dapat dinilai baik meskipun sebelum adanya syariat atau sebelum dinalarkan dengan logika. Namun, kapan seseorang baru terkena hukuman ketika dusta? Untuk masalah hukuman baru ada setelah tegak dalil. Setelah sampainya syariat atau diutus seorang Rasul sebagai pemberi keterangan hujjah. Nah, lihat. Kalau jujur sudah tahu, orang-orang semua sudah tahu itu perbuatan baik. Nggak mesti nunggu dalil itu datang. Nah, itu sudah dinilai sebagai suatu maslahat. Adapun untuk menghukumi, nah tunggu dulu sampai datangnya ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di sini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Coba bacakan artinya. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran surah Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran surat Al-Isra ayat 15. Terus demikianlah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang tepat. Nah, jadi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah terlalu berlebihan pada dalil. Kalau Mu'tazilah terlalu berlebihan pada logika. Ahlussunnah wal Jamaah wasat. Tengah-tengah. Pandang dalil iya. Pandang logika juga iya. Namun untuk sifat jujur, sifat baik, ya, itu orang sudah tahu.
Dusta itu jelek, ya, orang juga sudah tahu. Nah, dalil itu datang untuk nanti menetapkan hukum. Oh, ini dosa ini, kamu bohong nih. Nah, kamu berhak dapat hukuman. Oh, kamu jujur inilah. Nah, kamu berhak untuk dapat pahala. Nah, itu cara menilai sesuatu itu maslahat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, lalu yang berikutnya dalil yang mendukung seluruh ajaran Islam mengandung maslahat. Dalil yang mendukung seluruh ajaran Islam mengandung maslahat. Seluruh ajaran Islam itu mengandung maslahat dan dipastikan pula setiap ajaran Islam bermaksud untuk menyampingkan mudarat pada hamba. Yang menerangkan bahwa seluruh ajaran Islam mengandung maslahat dan menolak mudarat adalah dalil-dalil berikut ini. Nah, kita lihat dalil-dalil yang menyatakan Islam itu ajaran yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baca artinya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jika syariat itu rahmat, maka konsekuensinya pasti ajaran Islam selalu mendatangkan maslahat dan menolak bahaya. Maka ajaran Islam apapun itu mendatangkan maslahat karena tadi dikatakan rahmatal lil alamin. Bentuk rahmat berarti dalam ajaran Islam terdapat kebaikan semuanya. Lalu begitu pula dalam ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Baca artinya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Sempurnanya nikmat adalah dengan sempurnanya ajaran agama ini. Dan sebagai tandanya ajaran ini pasti selalu mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Begitu juga dalam berbagai ajaran Islam, jika kita tilik satu persatu, kadang diberikan alasan bahwa ajaran tersebut mendatangkan maslahat bagi hamba. Sebagaimana dalam hukum qisas, Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Baca artinya. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Bahkan hukum qisas, ya, membalas bunuh dengan bunuh sekalipun itu terdapat maslahat. Karena dikatakan dalam ayat walakum fil qisasi hayah. Di dalam qisas itu ada jaminan kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau, orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Lihat lagi contoh pada jilbab. Semacam pula dalam perintah menggunakan jilbab bagi wanita. Disebutkan pula maslahat di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat maslahat pada jilbab. Kalau tadi maslahat pada qisas, bunuh dibalas bunuh. Nah, sekarang pada jilbab Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Situ ada kata rahimah yang kurang. Baca artinya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Lihat, berarti dalam jilbab itu terdapat maslahat. Dikatakan di sini disuruh untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena untuk membedakan status seorang yang merdeka dengan budak itu dengan jilbab. Karena itu mereka tidak diganggu. Maslahat yang kedua berarti. Tadi yang pertama mudah dikenal, kemudian yang kedua itu tidak diganggu. Apalagi dia sempurna dalam menutup aurat bagi wanita. Dua maslahat ini disebutkan ketika penyebutan ayat tentang jilbab. Terus saking pentingnya kaidah ini, para ulama sangat perhatian di dalamnya. Sampai-sampai ada di antara mereka membuat tulisan tersendiri tentang masalah ini. Semacam Imam Al-Iz bin Abdis Salam menyusun buku yang sempurna yang membahas hal ini.
Beliau menjadikan seluruh ajaran dalam hukum Islam berputar di antara maslahat. Sampai dibuat buku bahwa seluruh ajaran Islam itu berputar pada maslahat. Sekarang kita lihat macam-macam maslahat. Macam-macam maslahat. Jika melihat ajaran Islam, kita akan temukan bahwa ajaran tersebut ada yang mengandung maslahat yang wajib seperti sholat 5 waktu. Ada pula yang mengandung maslahat yang sunnah, mustahab seperti sholat sunnah. Ada juga yang mengandung maslahat bagi orang banyak, dan jika tidak dikerjakan oleh semua, maka cukup sebagian yang mengerjakannya seperti dalam sholat jenazah. Jadi kita dapat membagi maslahat menjadi satu, maslahat yang dijadikan dalam masyarakat oleh sebagian orang. Nah, maslahat yang dijalankan dalam masyarakat oleh sebagian orang. Apa namanya ini? Apa nama hukumnya? Fardu kifayah. Tulis di situ fardu kifayah. Terus yang kedua. Kedua, maslahat yang dituntunkan untuk dikerjakan oleh setiap individu muslim. Nah, berarti fardu ain. Jadi ada maslahat yang sifatnya fardu kifayah seperti pengurusan jenazah. Seperti juga thalabul ilmi, untuk ilmu yang itu kifayah. Ada juga yang hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain ini berarti untuk tiap individu. Ada thalabul ilmi yang hukumnya fardu ain karena setiap individu harus belajar. Dia harus tahu tentang rukun Islam, dia harus tahu tentang rukun iman. Itu harus dipelajari. Itu individu. Gak bisa dia andalkan orang lain. Karena kalau yang dibahas dalam rukun Islam yang 5 itu seputar ya amalan yang diwajibkan pada individu. Gak bisa diwakilkan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gak bisa. Dia mampu kerjakan, dia kerjakan sendiri. Terus begitu juga kita dapat membagi maslahat menjadi satu, maslahat yang wajib yaitu mendapati hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Kedua, maslahat yang sunnah yaitu tidak dapat mendapati hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Tidak sampai mendapati hukuman, itu perbaiki. Tidak sampai mendapati hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Lalu mafsadat. Bahaya juga ada yang haram dan ada yang makruh. Yang haram semisal melanggar harta dan darah muslim yang lain, maka jika melakukannya akan mendapatkan dosa. Mafsadat seperti ini ada yang berdampak dosa besar, ada pula yang dosa kecil. Adapun mafsadat yang makruh tidak berdampak dosa bagi yang melanggarnya, bahkan bisa memperoleh pahala jika ditinggalkan. Lihat, di sini mafsadat ada yang haram dan ada yang makruh. Kalau tadi maslahat, mafsadat dibagi lagi. Mafsadat ada yang haram, ada mafsadat yang makruh. Kalau maslahat itu manfaat, kalau mafsadat itu bahaya. Mafsadat juga itu ada yang hukumnya dosa besar, dampaknya itu dosa besar, ada yang dampaknya itu dosa kecil. Nah, sekarang ada lagi para ulama bagi maslahat mu'tabarah, mulghah dan mursalah. Bisa dilihat lagi pembahasan berikutnya. Pembahasan berbagai maslahat. Ada pula tinjauan pembagian maslahat dari sisi lain. Para ulama juga membagi maslahat menjadi 3 macam. 1. Maslahat mu'tabarah, yaitu maslahat yang dianggap sebagai maslahat oleh syariat baik, ditetapkan oleh dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Contohnya adalah dalam masalah qisas dan jilbab yang telah disebutkan di atas. Nah, lihat, yang pertama maslahat mu'tabarah. Nah, kalau yang pembagian yang ini penting. Kalau mu'tabarah artinya maslahatnya itu dianggap baik oleh syariat. Contoh tadi sudah disebutkan, hukum qisas. Contoh lagi, pakai jilbab. Maslahatnya itu mu'tabarah, teranggap karena sudah ada dalam dalil. Lalu yang kedua, maslahat mulghah. Kedua, maslahat mulghah, yaitu maslahat yang bertentangan dengan syariat. Contohnya dalam masalah ini, siapa yang bersumpah lalu ia melanggar sumpahnya,
maka ia punya kewajiban untuk menunaikan kafarat sumpah. Kafaratnya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 orang budak. Jika tidak mampu melakukan ketiga hal tersebut, barulah menunaikan pilihan berpuasa selama 3 hari, sebagaimana hal ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Nah, Al-Maidah 89 saya sebutkan di bawah. Terus, namun ada yang melanggar sumpahnya dan belum melakukan 3 pilihan pertama dari kafarat tadi, malah sudah melangkah ke pilihan kedua, yaitu melakukan puasa selama 3 hari. Puasa itu baik, namun bertentangan dengan aturan syariat yang telah disebutkan. Ini yang namanya maslahat mulghah atau maslahat yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan yang dianggap baik di sini sebenarnya mafsadah. Nah, lihat, ada maslahat yang kedua namanya maslahat mulghah, maslahat yang tidak dianggap. Artinya bertentangan dengan syariat. Contoh tadi dalam masalah sumpah. Sumpah ini juga nanti kaitannya dengan masalah nazar. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, ini ada sumpah, ada nazar. Kalau sumpah atau nazar tidak bisa dipenuhi, maka ada kafarah atau ada tebusan. Ringkasnya dari penjelasan tadi, kafarat atau tebusannya, lakukan dulu poin pertama. Poin pertama yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan 1 orang budak. Ingat ya, ini baru poin pertama. Apa tadi, coba diulang? Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Itu poin pertama. Jika poin pertama ini tidak mampu, baru poin kedua dijalankan. Apa poin kedua? Berpuasa selama 3 hari. Nah, ada yang mau milih, dia nggak mau kasih makan atau tidak mau kasih pakaian, tidak mau membebaskan orang budak, padahal dia itu mampu. Dia langsung ke poin kedua. Ah, kan ini juga baik, nggak apa-apalah. Sudah, saya puasa aja 3 hari. Ketika dia tidak mampu menunaikan nazar atau tidak mampu menunaikan kafarah tadi. Tadi dianggap dia itu maslahat, namun menurut syariat itu maslahat mulghah. Apa tadi artinya mulghah? Yang bertentangan dengan syariat. Maslahatnya tidak dianggap. Nah, itu makanya tadi yang kita bahas di depan. Maslahat tidak bisa pakai hawa nafsu. Kalau pakai hawa nafsu, orang sudah milih-milih sendiri aja. Sudah dia langkah ke poin nomor 2. Padahal harus yang dia jalankan untuk poin pertama dulu. Poin pertama nggak bisa, baru poin kedua. Nah, itu kan yang disebut dalam Al-Maidah ayat 89. Kalau dengan hawa nafsunya dia langsung pilih poin kedua, jadinya maslahat, iya, namun maslahat mulghah, maslahat yang bertentangan dengan syariat. Malah tadi disimpulkan itu bukan maslahat, itu malah mafsadat, keburukan. Contoh lainnya lagi. Contoh lainnya lagi adalah dalam masalah sholat Jumat. Di sebagian negeri kafir sangatlah sulit menunaikan sholat Jumat pada hari Jumat karena hari Jumat bukanlah waktu libur. Beda halnya dengan di negara Islam yang memberikan waktu libur pada hari Jumat. Lalu sebagian orang memberikan solusi, sholat Jumat sebaiknya dipindahkan saja ke hari Minggu karena hari tersebut adalah hari libur. Mereka anggap seperti itu adalah maslahat. Namun sebenarnya pemikiran tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan teranggap sebagai maslahat yang mulghah, yang tertolak, tidak teranggap. Baik. Karena sholat Jumat ketika itu pas waktu kerja, weekday. Nah, ini negeri kafir, kalau Indonesia tetap kasih waktu kan. Akhirnya sholat Jumat diambil inisiatif, sudahlah kita pindah saja. Sholat Jumat ini diganti ke hari Minggu. Apa tujuannya? Wah, itu maslahat, kita semua bisa kumpul nantinya. Ya, kita semua bisa kumpul nantinya. Nggak apa-apa, pindah aja. Kan maksudnya, menurut mereka kasih buat lagi ini. Maksudnya kan yang penting kan kumpul rame-rame. Ada yang khutbah ketika itu. Minimal 1 pekan sekali kita dengar khutbah. Nah, kalau anggapannya itu maslahat,
itu tadi, ini kan berdasarkan hawa nafsu. Dia pindahin hari Jumat tadi, dia pindahin sholat Jumat lagi ke hari Minggu. Itu bukan maslahat, masuk maslahat, tapi maslahat apa? Mulghah. Berarti apa solusinya? Dia mungkin cari di kota ini itu nggak ada ini. Terus semuanya itu kafir itu nggak ada lagi, kecuali pergi ke kota sebelah. Artinya dia nggak bisa sholat Jumat. Maka syaratnya apa? Apa dia kerjakan apa kalau begitu? Ganti sholat zuhur. Apalagi kalau mengingat aturan dalam mazhab Syafi'i misalnya, orang yang sholat Jumat itu harus mustautin. Tahu mustautin? Mustautin beda dengan mukim. Mukim itu nanti lawan dari musafir. Kalau mustautin itu la yuridun niyya ila safar. Dia sudah di situ, dia tidak punya keinginan bersafar. Dia tidak punya keinginan bersafar lagi. Atau tidak punya keinginan bersafar berikutnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali kan disyaratkan kalau sholat Jumat itu mesti berapa orang? 40. Ini saya lagi bahas mazhab ya. Jangan protes dulu. Dibantah lagi perkataan ini kita lagi bahas mazhab ini. Saya lagi contohkan. Mustautin itu harus 40. Contoh misalnya, kalau di dunia kampus boleh nih. Di kampus itu kan ada anak kos-kosan. Dibandingkan orang yang menetap di situ, anak kos-kosan kan lebih banyak. Ya kan? Maka disyaratkan kalau dalam mazhab Syafi'i untuk mustautin tadi, ya, berarti kalau disyaratkan 40 mustautinnya harus ada 40 di situ. Sisanya mau tambah yang lainnya boleh. Kalau mau melihat di dunia kampus itu misalnya yang jadi mustautin ada tukang sapu di situ, security di situ, satpam di situ. Ya, kalau anak mahasiswanya itu semua bukan mustautin. Kenapa? Kan mereka mau pingin safar berikutnya kan? Iya kan? Nanti mau mudik lagi. Kalau disyaratkan 40 ini berarti dihitung pegawai-pegawai kampus tadi ada minimal 40 di situ. Kalau tidak ada 40 berarti tidak ada sholat Jumat. Gantinya apa? Gantinya apa? Sholat zuhur. Walaupun syarat 40 dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf pendapat. Di sebagian wajah atau pendapat sebagian ulama Syafi'i yang lainnya ada yang masih menyaratkan 3 pun sudah sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i loh, ini bukan luar mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sendiri 3 pun masih bisa sah. Itu ada namanya wajah. Wajah itu pendapat ya ulama-ulama Syafi'iyah, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, aturannya itu kalau mau belajar fikih ya, ada pendapat dalam mazhab ya, enggak usah ambil mazhab lain. Itu saking ta'assubnya itu, saking fanatiknya pada mazhab kayak gitu. Ngapain pandang mazhab lain? Ada dalam mazhab kita juga kok beda pendapat kayak gini. Ya sudah ambil pendapat yang lain saja. Nah, taruhlah dia pakai syarat 40 tadi. Kalau 40 berarti mustautinnya harus berapa? 40. Laki-laki yang harus hadir 40 juga. Dan 40 ini semuanya harus balik. Minimalnya 40 ini harus balik. Kalau yang hadir misalnya 38 itu balik, 2 itu anak kecil belum balik, maka Jumatan gak ada. Jumatannya gak ada. Karena harus 40 semuanya laki-laki balik minimalnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ustaz, ada laki-lakinya 20, perempuannya 20.
Perempuan nggak wajib Jumat. Maka syarat 40 nggak terpenuhi juga. Berarti ganti sholat zuhur. Ya, ganti sholat zuhur. Terus kalau wanita tadi sholat Jumat sah atau tidak? Ya bapak-bapak, kok bengong aja ini? Sholat Jumat bagi ibu-ibu, misalnya dia hadiri sholat Jumat sah atau tidak? Lihat, hukum sholat Jumat bagi wanita. Yang pertama, kalau dia sholat Jumatnya sah. Yang kedua, tidak perlu lagi sholat zuhur. Ya, yang kedua tidak perlu lagi sholat zuhur. Terus yang ketiga, namun dengan adanya dia di sholat Jumat tadi tidak dianggap sebagai jumlah 40 tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, tidak dianggap sebagai jumlah 40. Berarti harus cari laki-laki yang mustautin yang jumlahnya berapa? 40. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini tadi kan? Ini kalau pakai mazhab Syafi'i ya misalnya ya, dia ini mau sholat Jumat. Bagaimana kalau gitu? Bapak-bapak, gimana? Dia mau sholat Jumat, kalau begitu gimana? Dia bukan mustautin kan? Iya kan? Nah, berarti dia sholat Jumat di tempat yang ada mustautin. Berarti ada penduduk lokal punya masjid melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Berarti kalau sama-sama perantau kemudian mungkin dia sewa tempat sendiri lalu dirikan sholat Jumat, kalau menurut mazhab Syafi'i itu nggak sah. Sekarang pertanyaannya lagi, gimana kalau pekerja offshore? Kalau syarat mustautin tadi, pekerja offshore masuk mustautin nggak? Dia masih safar. Maka para pelaut musafir semuanya, ya kan? Para pekerja offshore musafir semuanya. Dirikan sholat Jumat tidak sah. Saya sering kalau naik kapal pelni itu malah dirikan sholat Jumat di situ. Fatal itu, dalam mazhab Syafi'i itu nggak dianggap. Gantinya apa? Sholat zuhur. Perlu khutbah enggak? Enggak. Sholat zuhurnya berapa rakaat? 2. Sama memang 2 juga khutbah sholat Jumat kan? Namun ini sholat zuhur. Namun tidak ada khutbah Jumat. Maka tidak tepat suruh para musafir itu dirikan sholat Jumat offshore tadi, atau yang di kapal pelni tadi, atau para pelaut tadi dirikan sholat Jumat di musola yang ada di kapal situ. Oh enggak, selama dia itu bersafar dia tidak ada itu untuk dirikan sholat Jumat bareng-bareng. Syarat sholat Jumat itu harus apa? Mustautin. Itu poin penting. Apa tadi pengertian mustautin? Apa tadi? Tidak punya keinginan untuk safar berikutnya. Jelas kan? Nah, kalau di sini kan semuanya mau stay di sini kan? Ya, memang mau stay di sini. Memang tempatnya di sini. Kalau tadi kayak anak kos-kosan yang saya sebutkan, enggak, saya mau belajar aja kok di sini. Walaupun mungkin ketika saya stay saya jadi mukim, tapi saya belum mustautin. Karena saya nanti mau pulang lagi. Syarat kalau sholat Jumat didirikan harus diisi oleh orang-orang mustautin. Maka kasus yang disebutkan di sini, dia harus cari masjid yang ada penduduk lokal, baru dia kemudian kerjakan sholat Jumat di situ. Kalau tidak ada, berarti solusinya adalah dia ganti sholat zuhur. Terus yang ketiga, maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tidak memiliki dalil, namun tidak bertentangan, ditiadakan oleh syariat dan tidak pula dianggap. Nah lihat, sekarang maslahat mursalah. Nah ini sering para ulama sebutkan ini. Kalau maslahat yang ketiga namanya maslahat mursalah. Mursalah itu artinya kalau kita mau katakan masuk mu'tabarah, tidak. Mu'tabarah yang tadi dianggap.
Kalau kita mau golongkan masuk maslahat mulgho juga tidak, syariat juga nggak nolak. Jadi bukan masuk yang nomor 1 tadi, bukan masuk yang nomor 2. Sifatnya ya, sifatnya itu masih belum jelas kalau maslahat mursalah. Maka lihat kalimat selanjutnya. Mengenai masalah yang satu ini, para ulama berselisih pendapat apakah bisa dijadikan hujjah, alasan kuat ataukah tidak. Sebagian ulama ada yang menolaknya sebagai hujjah. Di antaranya yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa semua maslahat pasti teranggap oleh syariat. Nah, semua maslahat pasti teranggap oleh syariat. Berarti masuk dalam jenis maslahat nomor 1. Maslahat mu'tabarah. Kalau itu ditolak oleh syariat, pasti masuk nomor 2, maslahat mulghah. Maka Ibnu Taimiyah tidak menyetujui maslahat mursalah. Apa kaitannya nomor 3 ini? Wah, ini kaitannya ini lagi terkait erat dengan masalah bid'ah. Orang-orang nanti akan berkomentar, ya. Itu Nabi lakukan atau enggak? Iya, Nabi tidak lakukan. Namun kan Nabi juga enggak larang. Nah, itu nanti dibilang kayak gitu. Akhirnya digolongkan, sudah itu masuk maslahat apa? Mursalah. Maka untuk mengkonter itu Ibnu Taimiyah memilih ya, maslahat nomor 3 ini enggak ada. Ya, maslahat nomor 3 ini enggak ada. Biar nantinya orang tidak mudah-mudahan melegalkan bid'ah. Karena pasti kalau orang mau melakukan bid'ah nanti alasannya kayak gini nih. Kita nanti bantah ya, oh itu nggak ada dalilnya. Nanti dia jawab, kan Nabi juga nggak larang-larang. Kenapa kamu permasalahkan? Nabi saja nggak larang-larang, kok kamu larang-larang? Nah. Kalau mau aman, nomor 3 ini nggak dipakai. Nah, namun di sini ada keterangan lagi, jika ada yang menganggapnya sebagai masalah mursalah, maka hal itu tidak lepas dari 2 keadaan. Nah, 1. Sebenarnya masalah tersebut adalah mafsadat, mengandung bahaya. 2. Sebenarnya ada dalil yang menunjukkan hal yang dimaksud sebagai maslahat, namun mungkin tidak diketahui oleh sebagian mereka. Nah, kesimpulannya pendapat yang dianut oleh Ibnu Taimiyah adalah pendapat yang kuat. Karena jika kita menetapkan seperti ini, berarti kita menganggap syariat Islam benar-benar sempurna sehingga bisa menjadi dalil dan bisa sebagai jawaban dari segala permasalahan, serta tidak diperlukan kias kecuali dalam sedikit masalah yang tidak ditemukan dalil untuk menjawab permasalahan tersebut. Ya, intinya kalau taruhlah ini tetap ada masalah mursalah, maka perlu kaidah penting lagi untuk menyikapi masalah bid'ah itu misalnya. Contoh yang sering dibahas di sini tentang masalah di masa sahabat itu mulai dikumpulkan mushaf Al-Quran. Ya, dimulai dikumpulkan mushaf Al-Quran. Dipatenkan mushaf tersebut jadi satu saja itu ketika di masa Utsman. Ya, di masa Utsman. Sekarang pertanyaannya, pengumpulan mushaf Al-Quran ini masuk bid'ah ataukah tidak? Yang jelas begini, untuk menanggapi hal ini tentang masalah bid'ah atau tidak, ada sesuatu yang Nabi SAW itu lakukan di zamannya. Ada faktor pendorong, beliau lakukan, tidak ada penghalang, beliau bisa lakukan. Namun ada juga sesuatu itu yang tidak Nabi SAW itu kerjakan karena faktor pendorong belum ada atau adanya penghalang. Contoh mushaf. Apa manfaatnya mushaf dikumpulkan ketika wahyu itu turun? Wah, ini wahyu masih terus turun. Untuk mengumpulkan jadi satu, ya, belum ada faktor pendorong. Penghalangnya apa? Wahyu masih tetap turun. Maka baru bisa dilakukan di masa para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Nah, kalau seperti ini pemahamannya, maka mengumpulkan mushaf Al-Quran bukan bid'ah.
Karena ada maslahat. Nah, itu para ulama katakan itulah maslahat mursalah. Contoh lagi, di masa Umar dihidupkan sholat tarawih secara berjamaah, akhirnya dilakukan tiap malam. Sholat apa tadi? Tarawih. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma melakukan beberapa malam saja, setelah itu beliau tinggalkan. Pertanyaannya, apakah menghidupkan sholat tarawih berjamaah ini masuk kategori bid'ah? Lihat dulu tadi, ada faktor pendorong, ada penghalang nggak? Ketika di masa Nabi SAW, faktor penghalangnya ada, yang menghalangi ada, karena Nabi khawatirkan kalau ini dilakukan rutin terus menerus, sholat tarawih dianggap wajib. Ya, nanti dikhawatirkan sholat tarawih dianggap wajib. Kan beliau keluar terus, oh besok sholat lagi nih, sudah jadi wajib untuk kita nih. Oh besok keluar lagi nih, ini sudah jadi wajib untuk kita. Karena ada faktor penghalang ini, Nabi tidak lakukan sholat tarawih terus menerus. Namun ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, para sahabat sudah tahu kalau itu tidak wajib. Maka Umar punya inisiatif ketika itu sholat tarawih di kelompok yang berbeda-beda. Masing-masing orang itu buat sholat tarawih sendiri sesuai dengan jamaahnya. Umar ingin satukan, dipimpin oleh satu orang imam. Akhirnya diulang tiap malam terus menerus, menunjukkan bahwasanya menghidupkan sholat tarawih terus menerus di masa Umar itu bukan bid'ah, bukan bid'ah yang tercela. Maka tidak ada masalah. Itulah namanya maslahat mursalah. Masuk kategori maslahat mursalah. Tidak dilakukan di masa Nabi karena memang tidak ada faktor pendorong atau ada faktor penghalang. Ingat ya, tidak ada faktor pendorong atau ada faktor penghalang. Maka kalau itu tidak dilakukan, ada sebab. Sekarang terapkan untuk pembahasan lain. Ketika menguburkan jenazah, kita lihat sebagian orang mengazani dan mengiqomai jenazah tadi. Sekarang lihat ada faktor pendorong, faktor penghalang atau tidak. Di masa Nabi SAW hidup, ada yang meninggal dunia enggak? Ada. Ada yang dikuburkan atau tidak? Ada. Faktor pendorongnya ada enggak? Ada. Yang menghalanginya ada atau tidak? Oh, tidak ada yang menghalangi. Itu harusnya bisa dilakukan. Namun ternyata tidak ada riwayat untuk itu. Ya kan? Gak ada riwayat sampai kita. Karena kalau ada riwayat, harusnya ini jadi berita yang tersohor oleh para sahabat. Para sahabat punya riwayat yang banyak tentang ini. Ya, para sahabat punya riwayat yang banyak tentang ini. Namun kok ternyata nggak ada, berarti itu bukan maslahat. Karena faktor pendorong ada, yang menghalanginya ada nggak? Enggak. Siapa yang mau larang-larang? Namun kok tidak dilakukan? Berarti memang tidak ada tuntunan. Nah, itu contoh. Apalagi? Hah? Contoh apa? Maulid. Pas hari ini ya. Contoh maulid misalnya. Hari lahir Nabi, mau diperingati kan? Baik. Faktor pendorong untuk melakukannya ada enggak? Ada. Ya, sahabat tahu Nabi itu lahirnya itu kapan, itu tahu sebenarnya. Namun tanggal pastinya belum tahu. Saya nggak bahas tanggalnya dulu nih. Mungkin ada di istilah lahir Nabi, ada. Sahabat untuk memperingatinya mungkin nggak mungkin. Mereka kalau mencintai Nabi pasti lebih daripada kita.
Faktor penghalangnya ada nggak? Oh, nggak ada faktor penghalang. Siapa mau menghalangi di situ? Nah, mereka lakukan atau tidak? Tidak. Nggak pernah Abu Bakar datangi Nabi SAW. Wahai Nabi, happy birthday. Selamat ya, Masya Allah, panjang umur ya Nabi ya. Sekarang usia 50 tahun ya, Masya Allah. 10 tahun dari kenabian. Ada kayak gitu riwayat? Oh, kalau cerita kayak gini ada, harusnya riwayatnya banyak dong. Para sahabat datang, masa cuma Abu Bakar saja, yang lainnya juga dong. Itu sudah jadi berita tersohor. Kalau jadi berita tersohor, harusnya riwayatnya itu banyak. Harusnya ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan sampai Riyadhus Shalihin harus ada. Harusnya termaktub juga dalam buku-buku fikih. Fikih perayaan Maulid. Iya kan? Iya. Harusnya dalam mazhab Syafi'i juga ada. Harusnya Imam Syafi'i ajarkan juga itu. Tuliskan gimana fikih perayaan Maulid, apa saja yang diamalkan. Selawatnya itu bagaimana. Nanti kalau selawat disebut itu apa yang mesti dilakukan. Harusnya ada. Namun pernah temukan nggak? Hah? Pernah nggak? Enggak. Berarti tidak ada tuntunan untuk perayaannya. Itu aja kaidahnya kayak gini aja muter-muter. Ustadz, itu kan cuma perkara ini aja, itu kan bukan perkara ibadah, itu kan cuma adat istiadat. Balik lagi nanya, kamu lakukan ingin dapat pahala enggak? Kira-kira rayakan kayak gini ingin dapat pahala enggak? Hah? Iya kan? Kaidahnya kalau itu ingin dapat pahala ya berarti itu ibadah. Kalau itu ibadah, pasti sahabat-sahabat itu lebih tahu daripada kita-kita. Kok para sahabat nggak tahu? Kok kita yang milenial itu yang tahu daripada mereka? Itu contohnya. Itu penerapan kaidah maslahat mursalah. Ingat dua hal tadi ya. Punya faktor pendorong, ada faktor penghalang ataukah tidak. Ya, dirinci amal kayak gitu tuh. Faktor pendorongnya ada enggak? Faktor penghalangnya ada atau tidak? Dua itu saja. Maka nanti bisa golongkan ini masuk maslahat ataukah tidak. Ya, ini masuk bid'ah ataukah tidak. Dengan dua kaidah ini saja. Terus jika tidak diketahui adanya maslahat. Jika tidak diketahui adanya maslahat, para ulama juga menjelaskan bahwa maslahat dalam hukum dibagi menjadi dua, yaitu maslahat maklumah yang diketahui dan maslahat majhulah yang tidak diketahui. Ada maslahat yang kita tahu, ada maslahat yang kita tidak tahu. Ini seperti anggapan kita itu ada ibadah yang kita tahu hikmahnya, ada ibadah yang kita tidak ketahui hikmahnya. Ya ulang, ada ibadah yang itu kita ketahui hikmahnya. Oh, lakukan ini hikmahnya kayak gini. Rasul sebut langsung. Namun ada ibadah yang kita tidak ketahui hikmahnya, tidak disebut. Namun apakah itu menihilkan ibadah tadi? Tidak, ibadah yang kita lakukan walaupun kita tidak tahu hikmahnya, kita tidak tahu maslahatnya. Nah, ini didekati dengan pemahaman maslahat maklumah dan maslahat majhulah. Maslahat maklumah, maslahat yang diketahui, maslahat majhulah yang tidak diketahui. Coba kita lihat rinciannya. Maslahat majhulah berarti kita dapat pastikan dalam hukum syariat ada maslahat, tetapi kita tidak mengetahui seperti apa bentuk maslahat. Nah, bentuk maslahat tadi kita tidak tahu. Namun ibadah ini ada, diperintahkan. Namun bentuk maslahatnya kita tidak tahu. Seperti makan daging unta bisa membatalkan wudu. Makan daging unta bisa membatalkan wudu. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Samurah. Nah, kita lihat hadis Jabir bin Samurah. Ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, apakah aku mesti berwudu setelah makan daging kambing? Beliau bersabda, jika engkau mau berwudulah. Namun jika enggan, maka tidak, mengapa engkau tidak berwudu? Orang tadi bertanya lagi,
apakah seseorang mesti berwudu setelah memakan daging unta? Beliau bersabda, iya, engkau harus berwudu setelah memakan daging unta. Nah, makan daging kambing disuruh wudu nggak? Tidak. Makan daging unta disuruh wudu. Apa hikmahnya? Kok daging kambing beda dengan daging unta? Wallahu a'lam. Rasul nggak beritahu. Itu namanya maslahat majhulah. Ya kan? Itu namanya maslahat apa? Majhulah. Kita tidak tahu bentuk maslahatnya seperti apa. Pokoknya yang kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suruh wudu setelah makan daging unta. Baca keterangannya. Kita tidak mengetahui apa maslahat perintah wudu setelah memakan daging unta. Namun kita tidak bisa meninggalkan hukum tersebut karena tidak mengetahui hikmahnya. Ini yang patut dicatat. Nah, sekarang maslahat yang kedua, maslahat ma'lumah. Sedangkan maslahat maklumah adalah suatu maslahat yang diketahui, seperti dalam persyariatan nikah. Dalam nikah ada maslahat untuk menghasilkan keturunan yang soleh dan bertambah tenang karena selalu bersama pasangan hidup. Begitu pula dengan adanya keturunan yang soleh, pahala bagi kedua orang tua akan terus mengalir sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, nikah ya suatu amalan. Situ ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Lihat. Hadis ini zamatul insanu in qata amalu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Dibaca artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Ini adalah maslahat yang jelas kita ketahui. nah ini maslahat yang jelas diketahui dari nikah. Karena akan dapat keturunan yang soleh, bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, dan ada anak di situ yang soleh bisa mendoakan terus kedua orang tuanya. Berarti kesimpulannya ada juga maslahat yang kita ketahui bentuk maslahatnya, itu namanya maslahat apa? Maklumah. Dan ada maslahat yang tidak kita ketahui bentuk maslahatnya, itu namanya maslahat majhulah. Terus sekarang, bolehkah seorang dalam beramal berniat untuk menggapai tujuan duniawi? Ya, karena kita sudah tahu ada maslahat dalam suatu amalan. Sekarang gimana kalau seorang itu fokus untuk beramal cuma dapat keuntungan dunia saja? Lihat pembahasannya. Bolehkah seseorang dalam beramal berniat untuk menggapai tujuan duniawiyah? Syekh Sa'di bin Nasir As-Satri hafizahullah berkata, seharusnya setiap orang berniat untuk meraih pahala dan balasan di sisi Allah. Yang diharapkan adalah wajah Allah dan kebahagiaan di akhirat. Jika seseorang semata-mata mencari keuntungan di duniawi, maka boleh saja ia berniat untuk seperti itu, namun pada amalan yang ada nas, dalil yang menerangkan adanya manfaat jika melakukan amalan tersebut. Nah, lihat. Boleh beramal untuk dapat dunia jika ada dalil yang menyebutkan manfaat tersebut. Ya, boleh beramal terus ingin dapat apa tadi? Dunia, jika ada dalil yang menyebutkan manfaat tersebut. Contoh apa? Sedekah. Apa? Sedekah. Membuka pintu rizki. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Apalagi? Silaturahim. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? 2. 1. Memanjangkan umur. 2. Menambah rizki. Kan dunia itu. Ada nas kan, ada dalil. Maka kalau ada yang silaturahim ingin dapat itu, boleh-boleh saja karena dalil menyebutkan. Lanjut. Akan tetapi jika ia berniat seperti ini, yaitu ingin menggapai dunia semata, tidak ingin mengharap pahala akhirat sama sekali, maka di akhirat ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun kalau yang ingin dicari cuma dunia saja, akhirat tidak ingin dapat pahala, maka dia dapat dunia memang, namun di akhirat sama sekali tidak dapat balasan. Maka amalnya bagaimana? Amal saja.
mau dapat panjang umur, mau nambah rizki, ya pokoknya amal saya silaturahim. Itu urusan belakangan tadi. Allah mau nambah rizkinya, Allah mau nambah umurnya, urusan belakangan. Dia harapkan wajah Allah saja, dia harapkan pahala dari Allah. Terus, begitu pula jika seseorang berniat dalam amalannya dengan niat yang bertentangan dengan maksud syariat, maka ia jadinya berdosa. Contohnya adalah yang berniat untuk menikah karena tujuan membantu temannya yang sudah mentalak istrinya 3 kali supaya bisa halal kembali. Inilah yang disebut nikah tahlil. Ini jelas tujuan yang bertentangan dengan syariat dan jadinya berdosa. nah ini nikah tahlil. Ini ada istri yang sudah ditalak 3, kan hanya boleh kembali kepada mantan suaminya jika nikah dengan laki-laki lain, bukan sandiwara bentuknya. Kemudian nanti pisah, cerai, baru bisa kembali lagi kepada mantan suami. Ternyata ada temannya yang nolong. Kamu nikah sama istri saya, namun gak boleh macam-macam ya. 1 minggu setelah itu ceraikan. Saya mau balik lagi. Nah, itu namanya nikah tahlil tadi. Dia kelabui biar apa? Biar yang laki-laki ini mantan suaminya ini balik lagi ke dia. Namanya nikah apa? Tahlil. Kalau ini dia nikah untuk tujuan yang haram. Ya, dia ini nikah untuk tujuan yang haram. Karena dia buat sandiwara di situ. Harusnya nggak dibuat-buat. Memang nikah beneran, cerai beneran. Maka tujuan dia jadi masalah. Amalan dia itu jadi masalah untuk nikahnya tadi. Nah, terus tentang masalah niatan duniawi. Tentang masalah niatan duniawi dalam amalan diterangkan dalam ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Quran Hud ayat 15 hingga 16. Nah, kita lihat tafsir Al-Quran Al-Azim terangkan tentang surat Hud tadi. Dibaca. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang yang riya, mereka hanya ingin memperoleh balasan kebaikan yang telah mereka lakukan, namun mereka minta segera dibalas di dunia. Nah, mereka buat baik namun minta segera balas di dunia. Cuma ingin dapat dunia saja. Ya, cuma ingin dapat dunia saja. Terus Ibnu Abbas juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam namun hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari. Namun amalannya akan sia-sia, lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid, Ad-Dahhak dan selainnya. Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dicari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan wajah Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Nah, perkataan Qatadah ini ya prakteknya sudah ada di zaman ini. Seperti sebagian orang yang menyarankan banyak sedekah. Satu sedekah nanti kamu akan dibalas sekian-sekian, sedekah 50.000 nanti diganti 500.000, 500.000 diganti 5 juta dan seterusnya. Sedekah ingin dapat cuma dunia saja. Ingin dapat nunggu yang lebihnya tadi. Ini namanya beramal akhirat untuk tujuan dunia. Ini sebenarnya sama dengan riya. Sisi samanya karena tujuannya untuk selain Allah. Ria cari pujian manusia kan? Kalau tadi yang ini beramal ingin dapat dunia semata. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid menggolongkan pembahasan ini bergandengan. Setelah pembahasan ria, beliau membahas tentang beramal akhirat untuk tujuan dunia.
Kalau model yang baru-baru ini ada seperti ingin dapat mobil mewah, dapat iPhone mahal dengan sholawatin saja. Jadi dia datang ke toko, dia lihat itu HP itu, atau dilihat MacBook itu, terus dia diam-diam di situ, dia pelan-pelan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Terus kayak gitu terus. Sholawat cuma ingin dapat iPhone, sholawat cuma ingin dapat MacBook, sampai mobil BMW. Saya pernah tulis ini, saya bilang kok murah banget ya. Sholawat kok jadi rendah. Cuma diganti dengan apa? iPhone, cuma diganti dengan MacBook, cuma diganti dengan mobil BMW. Padahal sholawat ini gantinya syafaat Nabi nanti pada hari kiamat. Dia ganti dengan dunia itu rendah. Syafaat lebih tinggi. Itu ajaran Ustaz-Ustaz Indonesia aja itu. Nggak ada kiai Arab bilang kayak gitu. Nggak ada itu syekh di Arab sana bilang kayak gitu. Cuma di negeri ini aja. Aneh-aneh. Coba belajar di Madinah atau belajar di Mekah sana. Terus lihat sana syekh yang ngomong-ngomong nanti. Ada yang bilang kayak gitu. Kamu sholawatin aja. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Cuma di sini. Malah yang tidak pernah diajarin oleh para sahabat. Ada para sahabat lihat unta gitu, wah ini unta bagus nih, unta merah, selawatin aja gitu. Nggak ada kan riwayat kan? Kalau ada sudah tersohor di tengah-tengah kita seperti saya sebut tadi. Faktor pendorong ada nggak? Wah ada, pingin unta juga kan? Ada yang menghalanginya untuk selawat? Nggak ada. Namun kau di zaman ini lakukan, zaman dulu kok enggak? Berarti perkara baru. Alias bid'ah. Cuma bid'ahnya dari ini aja, anehnya cuma dari Indonesia aja itu loh. Dan itu jadi tersohor di Instagram, di YouTube, kayak gitu aja. Saya cek videonya, dia dapat iPhone 11 ini. Saya cek, dia beritahu amalannya itu. Ya Allah, selawatin lagi. Padahal kemarin dia dapat mobil BMW. Itu selawatin juga. Rendah banget. Dan anak-anak muda niru kayak gitu lagi, coba lihat. Anak muda niru kayak gitu. Dan memang kalau orang tujuannya kayak gini, semua ekspektasinya, tujuan hidupnya dunia saja. Sampai amal apapun itu dibawa pada dunia. Itu enggak lihat nampak dari agamanya, itu enggak. Ya nampak dari dia, kita cuma tahu dunianya saja. Oh dia kayak gitu ya, mobilnya mewah. Oh dia kayak gitu ya, HP-nya itu mewah. Oh dia kayak gitu ya, penampilannya luar biasa. Cuma dunia saja asarnya. Mana ilmunya nggak ada. Mana agamanya nampak nggak ada. Cuma dunia saja yang ditampakkan. Orang tahu dia dominannya itu pada dunianya, bukan pada ilmu agamanya, bukan pada ibadahnya, bukan. Kalau dia dominannya pada ilmu, dia mengajarkan ilmu kepada siapa-siapa. Dia mengajarkan Al-Quran, tafsirnya, mengajarkan hadis gitu, enggak. Dia nggak ada dominan di situ, dia dominannya dunia. Sudah ekspektasinya beda lagi. Gak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya seperti itu. Nah terus intinya beramal soleh untuk menggapai dunia bisa kita rinci menjadi dua. Intinya beramal soleh untuk menggapai dunia bisa kita rinci menjadi dua. Satu, amalan yang tidak disebutkan di dalamnya balasan dunia. Namun seseorang melakukan amalan tersebut untuk mengharapkan balasan dunia. Maka semacam ini tidak diperbolehkan, bahkan termasuk kesyirikan. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat tahajud. Dia berniat dalam hatinya bahwa pasti dengan melakukan sholat malam ini, anaknya yang akan lahir nanti adalah laki-laki. Nah, anaknya akan lahir laki-laki. Apa dalilnya kalau dengan sholat tahajud anak yang keluar nanti laki-laki? Apa dalilnya? Nggak ada. Terus. Ini tidak dibolehkan karena tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa dengan melakukan sholat tahajud akan mendapatkan anak laki-laki. Nah, terus yang kedua. Kedua, amalan yang disebutkan di dalamnya balasan dunia. Contohnya adalah silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Semisal silaturahim, Nabi SAW bersabda, "Nah, man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Baca artinya, barang siapa senang untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka jadilah tali silaturahim, hubungan dengan sekerabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2557. Jika seseorang melakukan amalan semacam ini,
namun hanya ingin mengharapkan balasan dunia saja dan tidak mengharapkan balasan akhirat, maka orang yang melakukannya telah terjatuh dalam kesyirikan. Namun jika dia melakukannya tetap mengharapkan balasan akhirat dan dunia sekaligus, juga dia melakukannya dengan ikhlas, maka ini tidak mengapa. Dan balasan dunia adalah sebagai tambahan nikmat untuknya karena syariat telah menunjukkan adanya balasan dunia dalam amalan ini. Maka harusnya yang dilakukan tidak jadikan tujuan dunia itu jadi tujuan mutlak, cuma tambahan. Tujuan pokoknya tetap apa? Untuk akhirat. Yang dunia tadi tambahan. Lalu Alhamdulillah akhirnya kita dapat memahami bagaimana Islam membangun ajarannya di atas maslahat. Jadi tidak ada kerugian jika kita melakukan berbagai ajaran Islam dalam hal jilbab, meskipun terasa berat oleh sebagian wanita, namun pasti jilbab itu mengandung maslahat, yaitu lebih menjaga diri wanita. Begitu pula dalam masalah jenggot, laki-laki diperintahkan untuk memeliharanya dan dibiarkan begitu saja tanpa dirapikan atau dicukur habis. Lantas apa maslahatnya? Jika tidak diketahui bentuk maslahatnya pun, tetap kita mesti menjalaninya. Nah, jenggot apa maslahatnya dari sisi kesehatan, dari sisi ini apa? Oh, kita nggak tahu, cuma jalankan saja, nggak masalah. Tanpa mesti mengetahui maslahatnya dulu. Oh, harus saya rinci dari poin 1, 2, 3 masalahnya seperti yang baru saya lakukan. Nggak, tunggu ketahui maslahat dulu. Ini tadi yang kita sebut maslahat majhulah, maslahat yang tidak diketahui. Terus, karena jika kita tidak mengetahui, belum tentu maslahatnya tidak ada, dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW akan mendatangkan masalah di dunia maupun akhirat. Yakinlah dengan ajaran Islam yang indah. Nah, maka mengikuti Rasul saja sudah punya maslahat tersendiri, sehingga kita tidak perlu mencari ya maslahat khusus di situ. Nah, kaitannya dengan ini ada kaidah yang ketiga, jika bertabrakan dua maslahat. Saya dapat yang ini bertabrakan sama waktunya dengan yang ini. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila bertabrakan beberapa maslahat, maslahat yang lebih utama itulah yang lebih didahulukan. Ada yang punya pahala yang lebih besar, kita dahulukan. Ada yang punya manfaat lebih besar, kita dahulukan daripada yang biasa. Lihat pengertian kaidah. Nanti ada contoh-contohnya di sini. Pengertian kaidah. Yang dimaksud dengan kaidah di atas adalah jika seorang hamba tidak mungkin melakukan salah satu dari dua maslahat kecuali dengan meninggalkan maslahat yang lain, maka apa yang mesti ia lakukan saat itu? Kaidah di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti itu hendaklah kita pilih manakah yang lebih manfaat, walau nantinya akan meninggalkan maslahat yang lebih ringan. Kalau dua-duanya bisa dilakukan nggak masalah. Ya, dua-duanya dapat. Saya bangun misalnya jam 2 malam, saya butuh belajar nih, ada ilmu yang saya harus rangkum, harus pelajari. Saya juga butuh untuk sholat tahajud. Bisa dia lakukan, saya belajar dulu 1 jam, kemudian nanti sholat tahajudnya nanti 1 jam, sudah. Itu namanya tidak bertentangan. Namun kalau ada satu waktu harus lakukan dua-duanya ketika itu juga, mana yang mesti dipilih? Di sini dikatakan pilih yang lebih manfaat. Sekarang dalil kaidah. Dalil kaidah. Dalil-dalil yang mendukung kaidah di atas adalah firman Allah Ta'ala. Ya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Baca artinya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Quran surah Az-Zumar ayat 55. Juga dalam ayat lainnya, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Ayat-ayat ini menunjukkan untuk mengikuti yang ahsan, artinya yang lebih baik atau yang lebih banyak masalah. Nah, dua ayat tadi ya, itu menunjukkan kita pilih yang lebih ahsan. Ahsan itu berarti yang lebih baik, lebih banyak manfaat. Sekarang kita lihat penerapan kaidah. 1. Penerapan kaidah. 1. Maslahat untuk orang banyak lebih diutamakan daripada maslahat untuk diri sendiri. Menuntut ilmu agama akan bermanfaat untuk orang banyak.
Oleh karenanya, menuntut ilmu jika bertabrakan dengan sholat sunnah, maka menuntut ilmu lebih didahulukan. Karena manfaat sholat sunnah akan kembali pada diri sendiri, beda halnya dengan menuntut ilmu. Contoh, setelah subuh ada kajian ba'da subuh langsung. Ya. Dan itu berlangsung sampai jam 6:30. Sudah lewat waktu syuruk. Syuruknya tadi ketika 15 menit setelah matahari terbit. Namun kajian belum selesai. Mungkin ada yang mau milih, Ustadz saya mau pergi ke belakang aja lah, saya sholat syuruk langsung lah di sini. Ya. Atau dia sholat syuruknya dia tunda. Ya. Dia tunda sekalian. Atau mungkin gak sempat sama sekali lakukan sholat syuruk karena ketika itu ada kegiatan lagi. Padahal di situ ada yang lebih manfaat, yaitu apa? Tholabul ilmi, belajar agama. Maka lihat mana yang manfaatnya lebih besar. Mengkaji ilmu agama manfaatnya lebih besar. Kalau sholat syuruk, sholat isyraq, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Maka dahulukan yang manfaatnya lebih besar. Nah, kaitannya dengan nomor 1 ini dalam syariat kita itu ada istilah amalan muta'addi dan ada istilah amalan qasir. Ada istilah amalan muta'addi dan ada istilah amalan qasir. Amalan muta'addi itu apa? Amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Amalan qasir itu apa? Amalan yang manfaatnya untuk individu, untuk diri sendiri. Contoh amalan muta'addi, tholabul ilmi, nuntut ilmu agama. Dia belajar, dirinya jadi baik, dia ajarkan lagi istrinya, dia ajarkan lagi anak-anaknya, dia ajarkan orang-orang terdekatnya, kerabatnya. Contoh amalan qasir, sholat tahajud, sholat duha. Namun mana amalan yang lebih afdal di sini antara qasir dan muta'addi? Tergantung. Kadang lihat tugasnya, kondisinya, waktunya. Istilah ini dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim katakan ada antara amalan tadi, mana yang lebih afdal? Lihat dari tugasnya, kondisinya, atau waktunya. Contoh misalnya kita lihat dari kondisi atau pas berkenaan dengan tugas kita ketika itu. Saya mau pergi ngaji. Pas ketika itu jam kantor. Ya, ini jam kantor. Ustadz, saya bolos aja lah, nggak apa-apa lah, nggak penting-penting banget tugas saya di kantor itu. Saya cuma keluar sebentar saja kok, jam 9 sampai jam 11 nih saya balik lagi. Kan manfaatnya besar Ustadz. Muta'addi Ustadz ini. Kerja kantor qasir. Amalan untuk diri saya sendiri. Mana yang lebih dipentingkan? Apa? Kantor. Kenapa? Karena itu jadi tugasnya saat itu. Ya kan? Itu jadi tugasnya saat itu. Enggak bisa dia bolos untuk tujuannya apa? Ngaji. Oh, Ustadz Abdul ngajinya di sana, saya pergi ini ngaji. Oh, kalau saya tahu saya suruh pulang itu. Pak pulang aja lah Pak. Langgar aturan itu. Enggak berkah ngajinya. Walaupun dia bilang tadi amalannya apa? Muta'addi. Ustadz ini tholabul ilmi, Ustadz faridatun ala kulli muslim. Wajib itu Ustadz. Iya wajib, tapi kamu nggak tahu diri gitu. Ada waktunya, ada tugasnya. Itu tadi makanya saya katakan, mana yang lebih afdal muta'addi atau qasir? Oh tergantung. Ada sholat 5 waktu, ada bantu-bantu tetangga. Bantu tetangga kan muta'addi kan, manfaat untuk orang banyak kan. Namun pas ini sholat maghrib, waktunya mepet sekali, mana yang didahulukan? Maghrib dulu lah. Walaupun amalannya untuk kamu sendiri, wajib dia. Jadi nggak selamanya muta'addi itu lebih unggul, enggak. Seperti tadi kita terangkan tentang tholabul ilmi, ini tergantung tugas, kondisi, tergantung waktu. Tergantung tugas, tergantung kondisi, tergantung
waktu. Contoh waktu. Ya, contoh waktu. Tamu ada hadir di rumah. Terus pas ketika itu kita lagi baca Quran. Biasanya lagi baca Al-Quran 15 menit lah. Saya pulang dari masjid terus saya baca Quran. Namun tamu mengetok pintu ingin ketemu kita. Mana yang didahulukan? Tamu apa baca Al-Quran? Suruh tamu nunggu. Tunggulah 15 menit. Ini baru mulai nih. Nah, kamu sih salah-salah sih datang sekarang. Mana yang didahulukan? Tamu. Karena waktunya dia datang. Baca Al-Quran masih bisa dipending, masih bisa ditunda. Itu namanya prioritaskan amal kayak gitu. Maka ada namanya fikih prioritas amal. Lihat tugasnya, lihat kondisinya, lihat waktunya. Penerapan kaidah lagi nomor 2. Kedua, sholat wajib lebih utama dari sholat sunnah. Oleh karenanya jika sholat wajib telah ditegakkan, maka sholat tersebut lebih didahulukan dari sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah lainnya. Nah, dia baru masuk masjid pingin dapat rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Pas sudah iqamah sholat subuh, Allahu akbar syahadu ilallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Dia datang masuk masjid langsung. Imamnya itu kayaknya rakaat pertama itu masih panjang. Itu sudah saya sholat di belakang lah, nggak apa-apa. Kan dua-duanya sekaligus. Salah. Karena ketika itu sudah bertabrakan waktu. Maka yang dia harus dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Kecuali dia sudah sholat sunnah fajar tadi, tinggal menyelesaikan tahiyat akhir. Ya kan? Tinggal selesaikan ini. Kaidahnya al-istimraru aula minal ibtida. Lanjut lebih utama, lebih mudah daripada memulai dari awal. Kan cuma lanjut. Dia cuma selesaikan tahiyat akhir tadi. Daripada memulai tadi seperti yang saya sebut, dia baru mulai di belakang, sudah iqamah, itu lebih berat. Ini cuma tinggal lanjutkan. Kecuali ini, kalau ini masih boleh untuk lanjut. Terus nomor 3. Ketiga, maslahat yang sifatnya khusus karena bertepatan dengan kondisi tertentu lebih diutamakan dari maslahat yang sifatnya umum. Contoh, membaca Al-Quran itu baik secara umum dan amalan ini adalah sebaik-baik zikir. Namun setelah sholat yang dianjurkan adalah berzikir, bukan membaca Al-Quran. Begitu pula ketika pagi petang. Yang lebih diutamakan membaca zikir pagi petang jika zikir tersebut belum ditunaikan. Nah, contoh membaca Al-Quran dibandingkan dengan apa? Zikir ba'da sholat. Anjurannya adalah baca zikir ba'da sholat. Diambil Al-Quran, saya ini mau baca ini lebih utama ini. Karena baca Al-Quran itu seafdol-afdolnya zikir. Nah, jawabannya ketika itu waktu yang tepat adalah baca zikir. Karena itu ba'da sholat. Baca Al-Quran masih bisa ditunda. Nomor 4. Keempat, maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah lebih didahulukan dari maslahat yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Dengan zat ibadah lebih didahulukan daripada waktu dan tempat. Contoh dalam ibadah tawaf. Dianjurkan ketika tawaf saat 3 putaran pertama untuk melakukan rommel berjalan cepat. Ini adalah maslahat dalam zat ibadah tawaf. Ketika itu juga dianjurkan untuk lebih dekat Ka'bah. Ini anjuran yang berkaitan dengan tempat. Nah, lebih dekat Ka'bah atau lakukan rommel. Rommel ini zat ibadahnya. Kalau dekat Ka'bah berarti tempatnya. Ya, dianjurkan juga dekat Ka'bah. Namun kalau dekat Ka'bah dia tidak bisa rommel. Dia tidak bisa jalan cepat. Lalu jika saat itu tidak bisa melakukan rommel di dekat Ka'bah karena kondisi yang penuh sesak dan hanya bisa dilakukan jauh dari Ka'bah, maka lebih utama tetap melakukan rommel meskipun jauh dari Ka'bah. Alasannya, maslahat yang berkaitan dengan zat yaitu rommel lebih didahulukan dari maslahat yang berkaitan dengan tempat yaitu dekat dengan Ka'bah. Nah, maslahat yang berkaitan dengan zat ibadah yaitu rommel tadi lebih tetap dilakukan
walaupun nanti jauh dari Ka'bah. Itu kalau bisa. Wallahu alam, kita bahas sampai kaidah nomor 3 tadi, yaitu jika bertabrakan dua maslahat. Nah, itu tentang kaidah fikih, sudah sampai kaidah itu. Ustaz, terkadang saya terbangun mepet dengan waktu azan subuh dengan pilihan sahur puasa sunnah atau sholat witir. Mohon solusinya, apakah tetap bisa dapat kedua-duanya atau harus pilih salah satu? Kalau kayak gini kayaknya pilih salah satu ya ini ya. Dia kalau milih sholat witir nggak makan sahur, lapar nanti ketika puasa. Dia kalau milih sahur, ya jelas sahur butuh waktu juga, nggak dapat witir. Masalah paling besar apa di sini? Biar fisiknya kuat kan? Berarti milih sahur, akhirnya ninggalkan sholat witir. Atau jadikan sholat witirnya sebelum tidur, lebih aman ya, supaya tidak mikir seperti ini lagi. Bagaimana jika di masjid di dekat rumah ketika setelah zikir sholat biasa sholawat sambil bersalaman keliling? Jika kita ingin sholat isyraq atau syuruk, bagaimana sikap kita? Ikut salaman dengan diam dan mengingkari dalam hati, atau tinggalkan sholat syuruk agar tidak ikut salaman dengan jamaah tadi? Dia pilih tetap di masjid, lakukan sholat isyraq. Kalau mau aman, ya, sudah dia pisahkan diri sendiri itu di belakang. Zikir sendiri di belakang atau baca buku itu di belakang. Kemudian waktu isyraq itu tiba, lalu lakukan sholat isyraq gitu, lalu segera pulang. Mudah-mudahan nggak dapat amalan tadi. Bagaimana bila seorang melakukan maslahat mulghah? Apakah berdosa bila dilakukan? Tadi misalnya ya sumpah, disuruh beri makan dulu kan, baru puasa kan, maka dianggap tadi tidak menunaikan kafarat sumpah. Kalau ini suatu kesalahan, maka ini dihukumi dosa. Tadi juga menjadikan sholat Jumat dipindah ke hari Ahad, ya. Ini juga dosa, nggak boleh. Kalau dia dipindahkan, dosa juga. Karena perbuatan bid'ah itu adalah suatu dosa. Ana menikahi istri kedua dengan cara sirri. Ana berpoligami Ustadz. Apakah ana salah berpoligami? Diam-diam, karena ana mempertimbangkan maslahat, yaitu ana ta'arufnya ke apa nih? Oh, karena ta'arufnya kebablasan seperti orang pacaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ana masih dijaga oleh Allah. Oh, jangan bersyukur, ini sudah salah kok bersyukur lagi. Sampai sampai ke suami istri Ustadz. Aduh, tulisannya belum jelas-jelas saya ini. Yang kedua, saya ta'aruf dengan istri kedua janda. Itu karena awalnya kasihan, karena dia sudah mempunyai anak tanpa ada bapak, atau dia punya anak karena ada eksiden. Alias awalnya dia punya anak karena dia telah berzina dengan pacarnya dahulu, dan sekarang dia tobat si perempuan itu. Apakah status anak ibu kalau sekiranya dengan anak lahir ada anak perempuan? Apa ini maksudnya? Enggak usah dibahas aja lah. Ditanya saja yang sama yang pengalaman ya. Namun saran saya, biar syariat itu maslahatnya itu dianggap terus, maka jangan main kucing-kucingan, jangan main diam-diam seperti ini. Nanti akhirnya ujung-ujungnya orang nanti salahin syariat poligami. Ya, itu karena salah oknumnya sendiri, orang salahkan di situ. Jadi biar syariat itu tetap dianggap suci, ya, maka jalankan juga baik-baik, jujur, ya, nggak diam-diam. Sebenarnya kaidah yang nggak tepat, kalau ini ustadz juga katakan ini kaidah nggak tepat ini. Minta izin lebih berat daripada minta maaf. Akhirnya dia nggak minta izin, ya, nanti nikah saja kemudian minta
maaf. Kalau Ustadz sampaikan kayak begini nggak pas ini kalau di kalangan awam ini. Awam nggak paham. Kayak begini, terapkan asal-asalan. Ya, ini kaidah fatal kalau disampaikan ke tengah orang awam, orang yang tahu saja. Kan akhirnya bohong, akhirnya ini. Beda dengan Nabi. Nabi diam-diam sudah nikah lagi gitu. Bilang sama istrinya, Nabi, siapa mau protes? Ya, nggak ada istri-istrinya yang protes. Kamu siapa? Nabi bukan, ya ulama juga bukan gitu. Gampang jawabnya. Terkait salah satu masalah hijab, istri saya saat ini sudah mulai menggunakan hijab. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana niqab, janggut, celana cingkrang dianggap sebagai ciri radikal, konotasi negatif. Sehingga saat istri bercadar akan lebih mudah terbuka bagi manusia yang jahil mengganggu wanita-wanita bercadar. Enggak, tetap terjaga. Adapun yang saat ini ada kan baru sekadar masuk untuk kasih aturan gitu kan, belum terwujud juga. Maka sikapi biasa-biasa saja, nggak usah sampai bantah-bantah berlebihan gitu, nggak usah. Ya nyikapi saja, normal-normal saja sebagaimana aturan-aturan yang lain mau dibuat-buat gitu. Kalau rakyat pada protes, apalagi ini melihat suara rakyat juga, kalau pada protes semuanya, insya Allah nggak terwujud kayak begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika kita sholat tahajud mengharap Allah segera mengabulkan doa kita tentang dunia? Nah, berarti kamu berdoa. Kalau tadi yang kita sebut apa? Ini amalan A, langsung gantinya dunia. Kalau kita berdoa minta dunia, boleh nggak? Boleh. Nah, ini yang dituntunkan di sini. Yang salah tadi kan sholawatin aja dapat dunia kan? Dia bukan doa itu. Kalau dia doa minta langsung pada Allah ini. Ya Allah, saya minta iPhone. Boleh nggak doanya? Doanya nggak salah. Namun ini kan bukan doa tadi yang kita bahas. Dia beramal A, minta ganti apa? B, dunia. Beda. Kalau doa boleh apa saja kamu minta itu. Bagaimana menanggapi hukum kisos atau hukuman mati yang ada di negara kita dari segi syariat? Hukum ini mendatangkan masalah tapi dari sudut pandang hak asasi manusia. Hukum ini melanggar hak asasi. Yang ham-ham gak usah diperhatikan, syariat saja yang diperhatikan gitu. Karena ham ini nanti menihilkan hukum yang sudah ada. Dan hukum ini tidak bisa dibatalkan dengan adanya ham gitu. Bagaimana cara agar saya dan keluarga bisa qanaah dengan penghasilan yang pas-pasan? Bahkan terkadang kurang. Banyak ngaji, banyak imani takdir, kemudian usaha kerja dengan baik dan cari rizki yang halal. Banyak berdoa pada Allah. Maka mudah-mudahan kalau kerjanya serius ya, usahanya serius, Allah akan bukakan pintu rizki dengan segera. Ketika kita sudah tahu merayakan maulid itu bid'ah, tapi kita tetap datang ke acara maulid itu karena tidak enak untuk menolak diundang. Bagaimana hukumnya? Buat acara saja, kamu sibukkan diri aja, bilang aja saya sibuk gini gitu, Bu. Cari kesibukan lah. Kamu ngaji saat ini juga kan cari kesibukan kan? Ya, cari sibuk aja. Cari tempat ngaji sampai malam gitu. Sampai jam 9 malam. Ya kan? Dengan ngaji segini cari lagi siang di mana gitu. Cari lagi habis asar di mana, cari lagi habis isya di mana. Pulang sudah capek, orang ngajak, "Pak, capek, Pak. Ngaji dari pagi, Pak, sampai jam 9 malam, saya belum istirahat." Selesai kan kayak gitu. Kan cari-cari alasan tapi kan benar. Apakah ada masalahnya jika sudah tidak cinta lagi sama istri dan menceraikannya? Lebih banyak masalah atau mudaratnya karena suami ana berpendapat dalam kondisi ini cerai itu menjadi mubah. Dia beranggapan meskipun ana baik dalam hal agama tapi tetap cinta itu penting. Cinta itu bisa nomor 2. Itu cuma seperti di film-film aja itu. Ada yang asalnya itu cuma nikah saja cinta belakangan ada. Ya. Dia nggak langsung itu cinta gitu, nggak. Dia cuma serak aja. Serak kan belum tentu cinta kan. Asli saya sudah senang dengan dia ini. Setelah itu dia bina rumah tangga dengan baik, baru cinta itu terwujud. Ya. Kalau suami katakan dalam kondisi ini cerai itu mubah, hukum asal cerai itu haram. Bersatu itu lebih penting. Itu kaidah itu. Hukum asal cerai itu haram. Jangan buat sebaliknya, hukum asal cerai mubah, nggak ada itu.
Hukum asal cerai itu haram, titik. Dibolehkan ketika kapan? Ada hajat. Ya, kondisi darurat atau ada hajat. Nah, itu baru dibolehkan. Jadi jangan buat balik. Hukum asal cerai itu mubah. Orang gampang-gampangan saja. Pulang langsung cerai, talak 1. Enggak, haram hukum asal cerai itu. Baru mau melakukan cerai, nah dia pertimbangkan ini maslahatnya apa saya ceraikan. Gitu. Jadi sarankan pada suami, dalami agama baik-baik juga, hargai istri perjuangannya itu seperti apa. Kalau punya anak, lihat didikan istri itu pada anak-anak, mudah-mudahan jadi sadar. Bolehkah membaca Al-Quran bersama-sama dalam acara selamatan atau waliman atau syukuran? Baiknya satu orang yang baca saja, yang lainnya itu dengar. Apakah boleh kita masih bekerja di suatu kantor, terus kita mau apply ke kantor lain, posisi kita masih bekerja dengan alasan ingin mencari yang lebih baik dari segi syariat? Boleh-boleh saya seperti itu, tidak ada masalah. Bagaimana status anak laki-laki dari istri saya janda? Kalau seleranya nanti pernikahan lahir anak perempuan, apakah bisa jadi mahram Ustadz? Sebentar. Anak laki-laki dari istri, anak laki-laki dari istri, ya. Terus kalau sekiranya nanti pernikahan lahir anak perempuan, apakah bisa jadi mahram dari anak laki-laki tadi? Anak laki-laki tadi itu bawaan kan dari si janda ini. Janda ini nikah dengan laki-laki, terus akhirnya punya anak. Anaknya perempuan, gitu kan? Baik. Anak perempuan ini dengan anak tirinya tadi apa namanya? Saudara tiri, mahram apa bukan? Mahram apa bukan? Mahram. Kenapa? Satu ibu susu. Iya kan? Satu ibu susu. Yang masalah bukan di situ. Yang masalah kalau janda ini punya anak sudah besar, terus laki-laki ini bawa anak lagi sudah besar pula. Mana persesuaian situ? Bawa masing-masing kok. Anak ini kalau sudah nikah, ya, ini sudah terjadi nih, yang dua orang ini di atas ini sudah nikah, janda dengan duda ini sudah nikah. Yang ada cuma bawaan dari si laki-laki, misalnya punya anak perempuan, bawaan si janda ini anak laki-laki. Anak perempuan ini jadi robibah. Sudah masih dianggap anak, namun hubungan anak ini sesama anak, nah ini bukan mahram. Nanti dilihat pembahasan ini di surat An-Nisa 22 sampai 24. Itu ada rincian mahram itu sampai 15 macam mahram. Nanti disebutkan di akhir ayat, di ayat 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagi kalian yang selain itu, berarti yang selain 15. Yang 15 ini kita sudah sebutkan rinciannya, di luar itu berarti halal untuk dinikahi. Nah, ini kalau ini maksudnya, maka jika ada anak di sini tadi ya, lahir kan? Ini berarti lahir ya dengan janda ini, berarti jadi saudara sepersusuan karena ibunya sama. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah terus menambahkan kita ketakwaan dan membimbing kita untuk terus beramal soleh. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.